Meskipun sudah dilakukan operasi pasar, harga beras ternyata masih terpantau tinggi di sejumlah daerah. Baik konsumen maupun penjual sama-sama mengeluhkan kenaikan harga beras ini karena turut memicu kenaikan harga bahan pangan yang lain. Selain pasar murah, beras impor pun mulai digelontorkan. Namun, seberapa efektif solusi tersebut? Kita akan membahasnya bersama pengurus harian YLKI Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat sore. Ya, Mas Tulus, audionya boleh dibuka? Selamat sore, Mas Tulus. Oh iya, selamat sore Mas Iqbal. Baik, Mas Tulus, beras dinyatakan sudah diguyur ke pasar. Stoknya ada, tapi kenapa harganya saat ini masih mahal? Ya, memang ini anomali ya, kalau betul klaim Bulog ataupun pemerintah bahwa di pasaran sudah diguyur beras. Nah, di sini harus kita pertanyakan apakah betul pasokan beras di pasaran itu memang sudah cukup baik, sudah cukup, ataupun memang ada masalah dengan distribusi. Jadi saya kira di sini kita pertanyakan soal akurasi dan transparansi data yang diklaim oleh pemerintah. Kalau memang pasokannya ada, ya harusnya tidak terjadi yang seperti di lapangan gitu. Nah, kedua, bisa saja bahwa pasokan itu belum terdistribusi dengan baik sehingga menjadi persoalan sampai ke tangan konsumen. Karena pasokan saja tidak cukup karena menyangkut distribusi yang juga harus cepat dan efektif. Nah, disinilah saya kira lagi-lagi pemerintah pertama harus transparan, akuntabel, dan juga apakah jalur-jalur distribusi itu memang sudah diatasi atau tidak. Atau bisa jadi juga ada semacam mafia yang mendistorsi distribusi dan market beras itu, sehingga terjadi berbagai persoalan yang sifatnya menimbulkan berbagai distorsi itu. Ini saya kira perlu audit yang menyeluruh terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke, jika kemungkinan celahnya di distribusi, Mas, modusnya seperti apa sehingga terganggu dari beras itu dikeluarkan dari gudang sampai ke tangan konsumen? Seperti apa modusnya? Ya, kan dari gudang ke tangan konsumen kan melalui rantai pasok yang ada di lapangan. Nah, rantai pasok itulah yang segera harus dikulik oleh pemerintah, apakah ada titik-titik yang dipermainkan oleh mafia atau middleman ya. Middleman itu kayak semacam calur dan segala macam. Karena mungkin ini kan menjelang puasa dan lebaran, sehingga dengan ditimbun ya misalnya, sehingga dia mencari untung yang lebih besar. Nah, di sinilah saya kira pemerintah harus beradu kuat dengan pasar, sehingga pihak-pihak yang mencoba mengkacaukan pasar harus dilawan. Karena di dalam undang-undang perdagangan adalah dilarang pihak-pihak yang menimbun bahan pangan dengan jumlah yang besar. Oke, Anda menyebut tadi soal kita sudah akan memasuki Ramadan atau bulan puasa ya, Mas Tulus. Di sisi lain, ini operasi pasar sudah mulai digelar di beberapa daerah dan memang diakui membantu warga dalam mendapatkan beras yang murah. Namun mengapa menurut Anda harga di sejumlah daerah beras ini belum juga turun sampai sekarang dengan operasi pasar yang sudah dilakukan? Operasi pasar itu kan memang selama ini tidak efektif, tapi selalu dilakukan oleh Bulog atau pemerintah. Yang harus dilakukan sebenarnya ya secara teoretik adalah bagaimana menggerojok pasar itu dengan pasokan yang cukup ya, sesuai dengan demand atau kebutuhan, dan atau memperbaiki distribusi yang ada. Nah, distribusi itu apakah karena ada pihak ketiga yang memainkan itu, menimbun dan lain sebagainya, atau mungkin ada jalur-jalur yang ada gangguan jalan rusak ataupun cuaca atau yang lainnya. Oke, Pak Jokowi atau Presiden Indonesia menyatakan bahwa harga beras di beberapa negara lain ini juga naik karena terdampak cuaca buruk termasuk El Nino, Mas Tulus. Nah, apakah itu juga relevan dengan kondisi di Indonesia? Ya, kalau cuaca buruk atau perubahan iklim global itu kan memang terjadi di seluruh dunia ya. Tetapi harusnya ini sudah diantisipasi oleh pemerintah, karena selama ini yang gembar-gembor soal perubahan iklim global itu kan juga pemerintah. Tentu seharusnya pemerintah sudah punya jurus-jurus yang baik untuk mengamankan pasokan pangan, ya, baik itu dengan cara mengimpor ataupun juga mengganti dengan bahan pangan yang lain. Karena sebenarnya kita kaya akan bahan pangan lain, ya selain beras, tetapi
tidak dikembangkan sehingga kita sangat bergantung sama beras ya, dan ironisnya kadang-kadang pemerintah menggampangkan dengan adanya kekurangan pasokan itu dengan cara mengimpor. Nah soal impor itu Mas, kan dinyatakan sama tadi ada pernyataan dari Bulog ya, bahwa nanti itu hanya akan didistribusikan bukan saat-saat sekarang begitu, tapi sebentar tadi saya kutip sedikit, ini diharapkan hanya akan dilakukan untuk memperkuat stok pangan pemerintah, hanya untuk memperkuat stok pangan pemerintah. Nah ini bagaimana Anda melihat impor sudah ada dengan jumlahnya yang cukup fantastis ya kalau menurut data, namun di sisi lain ternyata stoknya masih belum ada dan harganya masih naik. Ya tadi, yang seperti saya katakan di awal, bahwa di dalam masalah harga itu kan di atas kertas itu terkait dengan dua hal. Pertama soal pasokan, cukup atau tidak. Nah kalau juga cukup ya tentu di atas kertas adalah hal lain lagi adalah soal distribusi. Ya distribusinya seperti apa? Apakah distribusinya itu memang efektif atau ada pihak-pihak sengaja melakukan penimbunan dan kemudian tidak dilakukan law enforcement? Ya karena selama ini kan yang bisa menimbun tentu pedagang-pedagang besar, ya distributor. Nah inilah yang saya kira pemerintah harus mengulik dari para pemain besar, pedagang besar, apakah mereka sengaja menimbun atau kadang-kadang juga dalam rangka tadi mengejar momen-momen penting seperti sebentar lagi Ramadan dan lain sebagainya demi mencari keuntungan yang lebih besar. Nah disinilah saya kira law enforcement dari pihak kepolisian, Kemendak, Pemda dan lain sebagainya itu harus bersinergi kuat untuk membongkar adanya dugaan mafia beras ataupun pihak-pihak yang sengaja melakukan pengkacauan pasar. Oke, jadi harus melihat ada celah kemungkinan penimbunan itu juga ingin mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi saat ini. Mas Tulus, kita sudah mau masuk puasa, apakah ini harga bahan pangan yang naik ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat? Ya tentu saja, karena ketika harga naik ya kemudian mengganggu ability to pay, kemampuan membayar. Nah di sini sangat dikhawatirkan ketika terjadi kenaikan harga beras itu nanti akan merembet ya, berdampak terhadap harga yang lainnya, terhadap kebutuhan pangan yang lainnya, karena kan beras merupakan kebutuhan yang sangat mendasar nyangkut perut masyarakat kita, sehingga kalau terjadi kenaikan harga yang signifikan itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan pangan yang lain dan itu akan memukul daya beli masyarakat dan pada akhirnya yang sering diklaim oleh pemerintah adalah tingginya inflasi. Ingat bahwa inflasi yang tinggi di negara kita salah satunya dipicu oleh kenaikan harga beras. Oke, jadi bisa memengaruhi harga bahan pangan yang lain kenaikan harga beras ini. Terakhir Mas Tulus, menurut saran Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa bulan Ramadan ini harga-harga sudah bisa normal kembali harapannya? Ya tentu saja sesuai dengan hukum pasar, supply dan demand, pemerintah harus jujur, transparan. Ketika demand tinggi, pasokannya juga harus dipenuhi. Ya, apapun kebutuhannya itu, terutama adalah kebutuhan pangan. Karena ketika demand sedang tinggi karena hari Lebaran dan lain sebagainya atau Ramadan, itu akan sangat mengganggu pasokan. Dan ketika hukum pasar itu berjalan, dalam arti pasokannya ada, demand tinggi, lalu ada pihak-pihak yang mencoba mendistorsi pasar dengan memainkan harga, memainkan pasokan, ya, dan itulah yang harus ditindak tegas oleh pemerintah. Baik, Mas Tulus, terima kasih sudah bergabung dengan Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.